Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayan Fandi Maulana Mahmudi. Saya di sini akan menjelaskan apa itu array. Array atau konsep dasar array. Pada bagian awal, kita harus memahami bahwa array bukan sekadar istilah teknis, melainkan solusi atas masalah pengorganisasian data. Nah, bayangkan jika kita atau adalah seorang pengembang aplikasi yang harus menyimpan daftar 50 judul buku tanpa array. Nah, kita pasti akan terjebak dalam proses manual yang melelahkan karena harus menciptakan 50 nama variabel berbeda. Nah, seperti buku 1, buku 2 hingga buku 50. Nah, ini tentu akan membuat kode program menjadi sangat berantakan. Nah, sebagai contoh sederhana, bayangkan jika sebuah rak sepatu alih-alih meletakkan sepatu berserakan di lantai dan memberi label pada nama setiap pasang sepatu, pasti kita akan menggunakan satu rak besar atau array yang memiliki banyak sekat. Nah, dengan satu nama wadah yaitu rak sepatu, kita bisa menyimpan puluhan pasang sepatu dengan rapi. Nah, hal inilah yang membuat struktur kode itu jauh lebih bersih, efisien, dan profesional. Nah, kita juga perlu tahu namanya yang anatomi dan aturan indeksasi. Nah, memahami anatomi array berarti memahami bagaimana sebuah komputer menyimpan informasi di dalam memori. Nah, sebuah array terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada elemen, indeks, dan panjang. Nah, hal yang paling krusial adalah aturan atau indeksasi yang selalu dimulai dari angka 0. Nah, mari coba kita ambil contoh dari daftar belanja. Nah, jika kita memiliki array bernama belanjaan, nah yang berisi susu, roti, dan telur, maka susu berada di posisi indeks atau 0. Nah, jika roti di indeks 1 dan telur di indeks 2, nah jika kita memanggil indeks nomor 1, maka yang muncul adalah roti, bukan susu. Nah, meskipun jumlah total barangnya ada 3 atau panjangnya array, nomor urutan hanya sampai 2. Nah, selain itu, array juga bersifat homogen. Nah, jika rak tersebut dibuat untuk menyimpan sepatu, maka kita tidak boleh memasukkan payung atau tas ke dalamnya. Nah, konsistensi ini memastikan komputer bekerja dengan cepat. Nah, karena kita sudah tahu jenis data apa yang akan diproses. Yang selanjutnya yaitu ada mekanisme operasi dan manajemen data. Nah, setelah memahami strukturnya, kita juga perlu masuk ke cara kerja atau operasi dasar. Nah, yaitu bagaimana kita memanipulasi data tersebut. Nah, bayangkan di sebuah playlist lagu atau di ponsel kita. Nah, operasi pertama pasti adalah data. Nah, saat memilih lagu nomor 5, sistem langsung menuju indeks tersebut tanpa memutar lagu 1-4. Nah, operasi kedua yaitu adalah update. Nah, jika kita bosan dengan lagu di urutan ketiga, kita juga bisa menggantinya dengan lagu baru tanpa merusak urutan lagu lainnya. Nah, operasi yang selanjutnya yang operasi ketiga, kita bisa melakukan penelusuran atau traversing. Nah, ini terjadi saat kita menekan tombol play atau play all. Nah, di mana sistem akan membuka lagu dari indeks 0, lalu otomatis lanjut ke 1, 2, dan seterusnya menggunakan bantuan perulangan. Nah, dengan manajemen yang teratur ini, program bisa mengolah ribuan dan secara otomatis hanya dengan beberapa baris perintah. Nah, yang selanjutnya yaitu operasi CRUD dan kekuatan iterasi otomatis. Nah, data yang diam adalah data yang mati. Agar berguna, kita harus melakukan manipulasi di dunia profesional. Kita mengenal operasi dasar seperti mengakses, mengubah, dan menghapus data dalam array.
Nah, bayangkan sistem running text atau papan skor digital di stadion. Nah, setiap kali skor berubah, sistem tidak membuang seluruh papan skor tersebut. Nah, ia hanya melakukan update dan indeks tertentu yang menyimpan angka skor. Nah, lalu bagaimana sih dengan iterasi? Nah, contoh paling keren adalah fitur autofill atau search suggestion. Nah, di Google saat kita mengetik satu huruf, sistem akan melakukan looping atau penelusuran kilat ke dalam array raksasa yang berisi ribuan kata populer untuk dicocokkan dengan huruf yang kita ketik. Nah, proses ini terjadi dalam sekejap mata karena array disusun berdampingan, memungkinkan prosesor komputer berlari melewati data-data tersebut tanpa hambatan fisik. Nah, yang lainnya itu eksfoliasi multidimensi atau memetakan dunia digital. Nah, setelah kita mahir dengan array satu dimensi yang seperti daftar belanja, nah kita juga harus naik konsep yang lebih tinggi, yaitu array multidimensi. Nah, ini array multidimensi ini adalah cara kita memetakan realitas ke dalam kode. Nah, contoh yang sangat dekat dengan kita adalah layar smartphone. Nah, layar yang kita sentuh saat ini adalah array 2 atau dimensi raksasa. Nah, jika layar kita memiliki resolusi Full HD, artinya ada array dengan 1080 baris dan 1920 kolom. Setiap titik atau sel dalam array tersebut menyimpan data warna. Nah, saat kita melihat gambar kucing yang lucu, komputer sebenarnya hanya sedang membaca array 3D nah berisi angka-angka warna. Contoh lainnya dalam dunia medis atau hasil CT scan. Nah, hasil scan tersebut adalah array 3 dimensi. Nah, tumbukan gambar 3D yang disusun sedemikian rupa sehingga dokter bisa melihat organ tubuh dari berbagai sisi. Nah, tanpa array multidimensi kita tidak akan pernah memiliki grafis video game yang memukau atau teknologi diagnosa medis yang canggih. Yang selanjutnya itu kita perlu tahu yang namanya dilema kecepatan. Kita bisa bandingkan dilema kecepatan versus fleksibilitas. Nah, segala sesuatu dalam teknis adalah tentang pertukaran atau trade-off. Nah, array sangat cepat, tetapi array juga memiliki sifat statis atau kaku. Nah, disinilah kita tuh harus bijak sebagai programmer. Nah, kita bisa ibaratkan seperti gedung parkir yang sudah dicor beton. Jika gedung parkir itu didesain untuk satu mobil, kita tidak bisa menambah mobil ke satu kecuali kita menghancurkan dindingnya atau membangun gedung baru. Di dalam komputer, jika kita memesan array berukuran 100, nah komputer akan blokir 100 slot memori tersebut khusus untuk kita. Nah, jika kita hanya memakai 5 slot, maka 95 slot lainnya terbuang percuma atau tidak efisien. Namun jika kita butuh lebih, kita tidak bisa sekedar menambah. Nah, inilah mengapa dalam aplikasi besar pemilihan ukuran array sangat menentukan apakah aplikasi tersebut akan berjalan lancar atau justru memakan banyak RAM dan membuat ponsel atau smartphone kita menjadi panas. Intinya kita juga perlu tahu yang namanya sorting atau string. Tadi kan sudah dijelaskan. Di sini saya akan menambahkan sedikit kenapa array tidak bisa bicara tanpa. Jika kita bicara array tanpa bicara soal bagaimana mencari data dalamnya, nah disinilah array menunjukkan tarinya, yaitu linear search dan binary search. Nah, linear search ini, bayangkan jika kita mencari kunci di dalam tas. Nah, kita ini merogoh-rogoh satu persatu dari atas sampai bawah. Nah, ini adalah cara paling dasar untuk mencari data di array. Nah, sedangkan binary search ini
yang lebih keren. Nah, jika array kita atau ya siapa ya sudah terurut, misal dari angka kecil sampai besar, kita tidak perlu yang namanya mencari satu-satu. Nah, kita tinggal potong array jadi 2. Nah, lihat tengahnya, lalu buang bagian yang tidak mungkin. Nah, ini seperti mencari nama di kamus cetak. Yang kecepatan ini hanya bisa dicapai secara optimal jika data disimpan dalam bentuk array. Selanjutnya itu ada array dalam algoritma kompresi data. Nah, pernahkah coba kita bayangkan jika kamu bertanya bagaimana file foto atau video bisa diperkecil ukurannya atau kompresi? Nah, jawabannya simpel, yaitu algoritma kompensasi atau array pixel dan cari pola yang berulang. Nah, contohnya, jika dalam sebuah foto ada 1000 pixel warna biru yang berurutan, daripada menyimpan biru sebanyak 1000 kali dalam array, nah sistem cukup menyimpan biru dikali 1000. Nah, teknis ini disebut round length encoding. Nah, tanpa struktur array yang urut, algoritma ini akan sangat sulit mendeteksi pola warna yang sama secara efisien. Butter overflow atau bahaya nyata yang harus diwaspadai. Nah, ini ada beberapa bahaya atau poin horor dalam pemrograman yang sangat menarik untuk dibahas. Nah, buffer overflow terjadi ketika kita memaksa memasukkan data array melebihi kapasitasnya. Nah, analoginya kita membayangkan menuangkan air ke dalam gelas. Nah, gelas ini contohnya sebagai array. Nah, sampai meluap. Nah, air yang meluap itu akan membasahi meja atau merusak memori lain. Nah, dampaknya dalam dunia nyata ini adalah celah atau keamanan yang sering digunakan hacker untuk merusak sistem atau mencuri data. Nah, dengan menjelaskan ini, kita tidak perlu memberikan edukasi bahwa menulis kode array yang rapi bukan cuma soal aplikasi jalan, tapi soal keamanan cyber. Nah, ini ada perbedaan array statis dan array dinamis. Nah, untuk durasi dari array yang lebih fleksibel, yaitu dynamic array seperti array list di Java atau vector di C++. Nah, kerjanya sangat unik, yaitu saat array dinamis penuh, dia secara otomatis akan membuat array baru yang ukurannya itu 2 kali lipat lebih besar. Nah, menyalin semua data lama ke sana, lalu menghapus yang lama. Nah, ini adalah solusi bagi kekurangannya array yang kaku. Nah, meski ada biaya, waktu yang harus dibayar saat proses penyalinan terjadi. Kita juga perlu tahu yang namanya tips atau teknis atau pass by reference dalam array. Nah, ini sedikit teknis tapi sangat berguna. Saat kita mengirimkan array ke dalam sebuah fungsi dalam pemrograman, kita juga biasanya tidak mengirimkan seluruh isinya, melainkan hanya mengirimkan alamat depannya saja. Nah, kita analogikan, daripada kita memboyong satu gedung apartemen kantor polisi untuk menunjukkan alamatnya, kita juga cukup memberikan kartu nama berisi alamat gedung tersebut. Nah, ini membuat penggunaan array sangat efisien karena tidak perlu menduplikasi data yang berulang kali. Jadi kesimpulannya, kemanapun kita pergi di dunia IT, entah itu menjadi ahli UI UX, data scientist, atau pengembang game, nah, array akan selalu ada di sana. Nah, ini adalah bahasa universal belajar array, bukan tentang menghafal tanda kurung siku, melainkan tentang melatih otak kita untuk mengatur informasi secara logis dan terstruktur. Contohnya array itu dasar dari string. Nah, string yang kita ketik sebenarnya adalah
array yang berisi karakter-karakter atau huruf. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.